Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Peter Gunawan. Saya di sini ingin mempresentasikan database laundry pakaian kami. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Ada Raffi Saksena, Ferdi Alfian, dan juga Muhammad Surya Cakti. Proyek ini dirancang untuk mendukung operasional sebuah laundry pakaian skala kecil hingga menengah. Mitra dalam proyek ini adalah toko laundry pakaian milik Budi Susanto, di mana ini merupakan sebuah usaha laundry lokal yang ingin mengotomasi proses pencatatan dan juga meningkatkan efisiensi pelayanan pelanggan. Halo semuanya, nama saya Raffi Saksena. Jadi saya akan memberitahu kalian tentang apa aja sih yang kita bisa input di dalam database laundry ini. Nah, yang pertama itu yang kita bisa input di database laundry ini yaitu ada tabel karyawan, terdiri dari ID karyawan, nama karyawan, nomor karyawan, dan gender. Nah, selanjutnya yang kita bisa input ada di tabel pelanggan, terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor pelanggan. Nah, selanjutnya kita memiliki tabel pakaian, terdiri dari ID pakaian, jenis pakaian, dan jumlah pakaian. Lalu kita bisa juga menginput tabel orderan, terdiri dari ID orderan, tanggal orderan, jumlah orderan, dan ID pelanggan. Selanjutnya yang kita bisa input yaitu tabel transaksi, terdiri dari ID transaksi, tanggal transaksi, metode transaksi, ID orderan, dan total dibayar. Nah, yang terakhir nih yang kita bisa input di dalam database laundry ini yaitu ada ID service, tipe service, dan biaya service. Nah, jadi segitu aja yang kita bisa input di dalam database laundry ini. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu keunggulan apa sih dari database laundry ini yang pastinya akan bikin kalian menarik. Oke? Itu saja. Nah, jadi apa sih keunggulan dari database laundry ini? Nah, yang pertama itu membuat kita lebih mudah nih untuk mencari data orderan nih. Nah, kalau kita secara manual kan biasa kita harus cari terus membaca catatan orderan satu persatu. Itu pasti akan makan waktu yang sangat lama dan tidak efisien. Nah, tapi dengan menggunakan database laundry ini, kalian akan mempersingkat waktu untuk mencari catatan yang ada di tempat laundry kalian. Jadi kalian tidak perlu membuka atau membaca catatan secara manual. Di sini kalian sudah bisa mencari secara otomatis. Nah, database ini juga didesain untuk mempermudah pengguna dalam menghasilkan laporan ataupun data yang dibutuhkan lebih efisien dibandingkan secara manual. Nah, jadi itu yang keunggulan pertama yang kita miliki dalam database ini. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Pada slide ini kita akan membahas bagaimana menghitung total pembayaran dari data yang terdapat dalam tabel transaksi. Kita menggunakan perintah SQL berikut. Select sum buka kurung total underscore dibayar tutup kurung AS total from transaksi titik koma. Fungsi sum buka kurung tutup kurung digunakan untuk menjumlahkan nilai kolom total underscore dibayar di dalam tabel. Kemudian hasilnya kita beri alias sebagai total untuk mempermudah pembacaan hasil. Seperti yang terlihat pada hasil query di bawah, total pembayaran yang dihitung adalah 110.000. Query ini berguna untuk mendapatkan informasi total pendapatan, khususnya untuk laporan keuangan atau analisis data. Kegunaan dan manfaatnya: menghitung jumlah total langsung dari kolom tertentu dalam tabel database, tanpa resiko kesalahan logika atau hitung, sehingga pendapatan total dihitung secara otomatis tanpa perlu penghitungan tambahan. Manfaat yang sangat akurat karena dilakukan oleh sistem, tidak bergantung pada manusia. Dibandingkan penghitungan dilakukan secara manual dari setiap data transaksi, bisa menggunakan kalkulator atau hitungan kertas, serta resiko salah hitung yang tinggi, terutama jika datanya banyak. Efisiensi waktu: penjumlahan langsung dilakukan dalam hitungan detik, bahkan untuk ribuan atau jutaan data. Manfaatnya: waktu operasional lebih efisien dibandingkan cara manual, memerlukan waktu yang lebih lama untuk menjumlahkan data secara satu persatu. Jika data bertambah, waktu yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Pada slide ini kita akan membahas bagaimana cara menampilkan harga termurah dan termahal dari data pembayaran yang terdapat dalam tabel transaksi. Dalam dunia bisnis, informasi ini sangat penting untuk mengetahui tentang harga yang dimiliki, baik untuk kalkulasi strategi penetapan harga, analisis pasar, maupun menentukan probabilitas.
Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita menggunakan query select min dalam kurung total bayar as, harga termurah, max dalam kurung total bayar as, harga termahal, from transaksi. Fungsi min digunakan untuk mendapatkan nilai terkecil, sedangkan max digunakan untuk mendapatkan nilai terbesar dalam kolom terbayar. Hasilnya seperti yang dilihat bawah. Harga termurah adalah 10.000, harga termahal adalah 50.000. Query ini berguna untuk memberikan informasi batas minimum dan maksimum pembayaran yang dapat digunakan untuk analisis harga atau evaluasi strategi bisnis. Untuk slide 10, kita melihat penggunaan dan manfaat. Dapat digunakan untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari data dalam kategori tertentu. Yang kedua, manfaatnya adalah nilai maksimum atau minimum langsung dihitung untuk setiap kelompok tanpa perhitungan manual. Cara manual itu harus memisahkan data setiap kelompok terlebih dahulu, lalu mencari nilai maksimum atau minimum dari setiap kelompok, sehingga banyak waktu dan langkah tepat. Baiklah, dapat kalian melihat bahwa di sini ada semacam, ini adalah sintaks-sintaksnya alias program-programnya gitu. Lalu apa sih kelebihan dari program-program yang tadi? Jadi program ini tuh andai kata nih, misal kita ambil contoh, kalian mau mencari nama pelanggan gitu, terus kalian juga mau mencari orderan mereka itu berapa sih gitu. Lalu orderan mereka itu termasuk kategori apa sih? Apakah kategori yang besar, kategori yang sedang, atau kecil gitu. Ini maksudnya itu orderan mereka itu dalam artian harga order mereka itu berapa gitu. Contoh misal kalau 50.000 ya berarti itu dalam tergolong besar gitu dong. Kalau misalnya 20.000 itu tergolong kecil gitu, 10.000 tergolong kecil, dan juga seterusnya gitu. Nah, jadi apa sih kelebihannya? Kelebihannya adalah ini dapat membantu untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu berdasarkan kondisi gitu. Ya sebenarnya seperti yang sudah saya bilang, ini dapat mengklasifikasikan jumlah order pelanggan sebagai besar ataupun sedang atau kecil gitu. Manfaatnya ya kalian tidak perlu lagi untuk mengelompokkan data secara manual. Jadi biar sistem yang melakukannya secara otomatis gitu. Dibanding kalian menggunakan cara yang manual gitu, dimana kalian harus memeriksa setiap jumlah order pelanggan, lalu mencatat kategori secara terpisah. Kayak di satu sisi kalian mencatat nama pelanggannya sama ordernya, lalu di satu sisi lagi kalian juga mencatat kategorinya gitu. Ini jadinya kalian bisa rentan terhadap kesalahan gitu, apalagi jika datanya banyak gitu. Jadi ya kesimpulannya adalah mungkin dengan desain basis laundry seperti begini, itu kalian bisa menghemat waktu lebih efisien gitu, untuk memaksimalkan waktu operasional serta memiliki pengelolaan data yang terorganisir dengan baik. Saya harap ini dapat membantu. Sekian dari kami, terima kasih.